Saya Eva Novita Natalia Simanjuntak SPD. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Batam. Asal tugas saya SDS Kristen Basic 2 Batu Aji. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi untuk demonstrasi kontekstual mengenai modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang telah saya pelajari. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan berusaha untuk mentransfer dan menerapkan apa yang sudah saya dapatkan pada kegiatan pendidikan guru penggerak yang sudah saya ikuti. Hal ini dapat saya terapkan baik di lingkungan tempat saya tinggal dan secara khusus di lingkungan sekolah tempat saya bertugas. Nah, adapun hal-hal yang dapat saya bagikan atau cara saya untuk membagikan pengetahuan yang setelah saya peroleh di kegiatan pendidikan guru penggerak ini adalah yang pasti, pertama, saya akan menyusun rencana program yang akan saya buat untuk saya laksanakan di sekolah. Nah, yang kedua, saya akan berkomunikasi, berdiskusi dengan kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah tempat saya bertugas untuk saya boleh berdiskusi menyampaikan program-program yang rencananya akan saya lakukan ataupun akan saya terapkan di sekolah tempat saya bertugas. Setelah itu, saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak kepada rekan-rekan sejawat saya. Baik dari modul yang pertama yang telah saya pelajari, saya akan bagikan baik budaya positif, disiplin, dan hal-hal baik lainnya, pembelajaran yang berpihak kepada anak murid. Nah, dalam hal ini saya juga akan membagikan kegiatan saya bukan hanya kepada rekan-rekan guru sejawat, tetapi juga kepada anak murid dan juga kepada orang tua peserta didik, sehingga antara guru, peserta didik, dan orang tua terdapat sinkronisasi sehingga kami boleh bersama-sama memberikan pembelajaran yang nyaman dan berpihak kepada murid. Selain itu, saya juga akan mengajak rekan sejawat, saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat di sekolah untuk berkolaborasi dan menerapkan praktik baik pembelajaran yang berpihak kepada murid, terkhususnya dalam hal pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Sehingga setiap keputusan yang boleh kami ambil sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah itu dapat memberikan dampak yang baik, dampak yang positif, dan keputusan yang efektif kepada seluruh peserta didik dan juga kepada rekan-rekan guru. Baik itu ketika kami sebagai pemimpin pembelajaran dihadapkan kepada dilema etika ataupun bujukan moral, diharapkan dengan adanya pembelajaran atau pengetahuan yang boleh saya bagikan kepada rekan-rekan guru, kami semuanya boleh mengambil keputusan dengan tepat dan bukan hanya karena emosi sesaat. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah awal yang akan saya lakukan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, yang pertama, ketika saya menghadapi suatu kasus ataupun suatu masalah, maka dalam mengambil keputusan, maka terlebih dahulu saya akan menganalisa, melihat kasus yang sedang saya hadapi, itu saya kategorikan ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Nah, setelah saya mengetahui apa yang saya lihat pada kasus ini, dilema etika ataupun bujukan moral, kemudian saya akan menentukan paradigma apa yang terjadi atau yang terdapat pada masalah tersebut, di mana ada 4 paradigma yang sudah dipelajari pada modul ini. Nah, setelah saya menentukan paradigma yang ada pada masalah tersebut, saya akan menentukan prinsip apa yang akan saya gunakan dalam pengambilan keputusan untuk kasus ini. Di mana prinsip tersebut ada 3, yaitu prinsip berpikir berbasis peraturan, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan prinsip berpikir berbasis hasil. Nah, setelah saya melakukan penentuan prinsip, saya akan melakukan uji keputusan yang saya lalui dengan 9 tahap untuk proses pengambilan dan pengujian keputusan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah menentukan nilai-nilai apa yang bertentangan pada permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian saya akan menganalisa dan melihat, menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Setelah saya menemukan orang-orang yang terlibat, maka saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terhadap kasus ataupun masalah tersebut. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar atau salah. Nah, pengujian benar atau salah dalam masalah itu ada beberapa pengujian, yaitu pengujian uji legal,
kemudian uji intuisi, kemudian uji regulasi, kemudian ada uji publikasi, dan ada juga uji panutan ataupun uji idola. Nah, setelah itu saya akan melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Setelah itu saya akan melihat apakah ada kemungkinan opsi solusi yang lain, yaitu investigasi opsi trilema dalam kasus ini. Nah, setelah saya melakukan tahap pengujian tersebut, saya akan membuat satu keputusan berdasarkan hasil pengujian yang sudah saya lakukan. Setelah saya membuat suatu keputusan, saya akan melakukan refleksi terlebih dahulu, apakah keputusan yang saya lakukan tepat atau tidak, apakah keputusan yang saya lakukan itu berdampak baik kepada orang lain. Saya akan melihat dampak dari keputusan yang akan saya ambil. Nah, ketika saya akan dihadapkan kepada pertanyaan, mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut, pastinya saya akan melakukannya secepatnya ketika saya menghadapi dilema etika ataupun bujukan moral. Saya akan berusaha untuk menerapkan 9 langkah pengambilan ataupun pengujian keputusan yang akan saya ambil sebagai pemimpin pembelajaran. Dan saya akan melakukan jurnal ataupun catatan sebagai saya untuk rencana kedepannya, untuk evaluasi dan refleksi yang akan saya lakukan. Dan siapa orang-orang yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Pastinya dalam melakukan kegiatan ini, saya membutuhkan dukungan dan bantuan dari rekan-rekan guru sejawat yang ada di sekeliling saya, juga secara khusus pimpinan kepala sekolah. Dalam hal ini, saya membutuhkan kerjasama mereka untuk boleh saya berdiskusi, saling berbagi, sehingga saya dapat mengambil keputusan yang efektif, keputusan yang berdampak baik bagi anak murid dengan menerapkan 9 langkah dalam tahapan pengujian pengambilan keputusan yang tepat. Baiklah, demikian demonstrasi kontekstual yang dapat saya lakukan dalam bentuk video monolog. Semoga apa yang saya sampaikan boleh berguna untuk kita semuanya. Terima kasih.